Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di kebun kelengkeng. Kita melihat kelengkeng, proses kelengkeng yang sedang mengeluarkan bunga, yaitu sekitar 35 hari yang lalu kita sudah booster dan saat ini sedang mengeluarkan bunga. Oke, jadi sesuai dengan kondisi lapangan dan diskusi dengan teman-teman, juga dengan beberapa teman yang berkomentar, di sini kita mau bahas mengenai keluarnya bunga kelengkeng setelah di booster. Jadi keluarnya bunga kelengkeng itu tidak sama tipikalnya. Jadi setelah kita pengamatan di lapangan itu ada tiga cara bunga kelengkeng keluarnya. Yang pertama adalah begitu daun tua, daun awal yang kita booster, kemudian keluar pertama langsung bunga. Ini contohnya adalah ini. Nah ini, jadi begitu kita booster keluar tunas langsung bunga. Contohnya ini. Nah, kita berharap semuanya bisa keluar seperti ini. Tetapi kenyataannya di lapangan berbeda-beda. Ini yang pertama. Jadi begitu keluar, langsung dia berbentuk bunga. Yang kedua adalah keluarnya daun penyangga dahulu. Kita akan mengamati, ini lain pohon ya. Ini pohon yang satu, ini pohon yang kedua. Nah, seperti ini. Ini keluar daun penyangga dahulu. Ini daun penyangga. Kemudian baru keluar bunganya. Nah, seperti ini. Dan ini saya ulang lagi, ini adalah bunga yang keluar didahului dengan daun penyangga. Jadi daun penyangganya dahulu ini keluar, kemudian posisi bunganya baru keluar. Ini adalah contohnya seperti ini. Terus kemudian yang ketiga adalah bunga keluar bersamaan dengan daun penyangga. Jadi setelah daun penyangga keluar, bunga keluar, tetapi bunga tersebut diiringi dengan daun. Contohnya adalah ini diikuti dengan daun. Nah, seperti ini. Ini bunga diikuti dengan daun. Saya biasanya sekarang kita lagi bereksperimen, daun-daun yang seperti ini kita buang dengan alat tajam. Kemudian supaya apa? Supaya energi makanan itu terfokus pada daun, pada bunga. Kita berharap bunganya akan lebih bagus. Ini contohnya yang sudah kita lakukan. Ini. Jadi daun-daun yang tumbuh di antara bunga kita buang. Ini alhamdulillah, puji Tuhan, ini bunganya langsung melecut ke atas. Seperti ini. Tetapi ini bisa dilakukan untuk pohon-pohon yang memang relatif masih pendek. Untuk pohon-pohon yang jauh, yang tinggi, itu akan sulit. Tetapi saya ingatkan lagi, ini baru bereksperimen. Contohnya adalah waktu itu ini baru calon bunga, saya habisi daunnya, ternyata bunganya sepertinya nggak jadi. Nah ini, jadi hati-hati untuk melakukannya. Takutnya begitu kita potong, bunga akan stres sehingga tidak jadi. Jadi kadang-kadang pekebun kelengkeng, terutama new crystal yang awam ya, yang pemula, itu akan bingung. Wah ini boosternya nggak jadi. Kemudian, loh kok tumbuh? Yang tumbuh bukan daunnya, bukan bunganya, tetapi daunnya. Seperti itu. Mulanya teman-teman pekebun jangan khawatir. Kita tunggu prosesnya. Kadang-kadang daunnya lebat. Kemudian nanti pucuk diikuti dengan bunga. Walaupun ini adalah dulu berbuah walaupun tidak banyak, kemudian kita booster lagi. Ini pucuknya dulu kita ambil buahnya. Dia belum keluar pucuknya, daunnya, tapi langsung bunga. Ini langsung bunga. Langsung bunga. Ini contohnya seperti ini.
Ini cukup bagus. Apakah dalam satu pohon itu hanya satu tipikal keluarnya bunga? Setelah kita pengamatan, tidak. Jadi ada bunga yang keluar langsung bunga, ada yang keluar dulu daun pendukung, setelah itu ada juga yang langsung bunga dan diikuti daun pendukung. Ini contohnya, ini adalah keluar bunga, langsung bunga. Nah, walaupun dulu ini pucuknya kita panen, ini buah keluar bunga, tetapi ada juga yang ini. Nah, ini keluar daunnya, ini keluar daun, bunga keluar daun. Nah, itu. Jadi dalam satu pohon itu juga ada beberapa tipikal seperti itu. Jadi tidak hanya satu tipikal. Contohnya hanya keluar jebrot bunga aja, tidak diikuti sama daun pendukung. Ternyata berbeda. Ada kemungkinan ini masalah dengan unsur hara atau kematangan daun. Tapi saya amati kemarin ini daun ini sudah matang, sudah tua banget, baru kita booster ini. Jadi kita amati seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman dalam hal ini, silakan berkomentar supaya kita diskusi. Dan ini pada saat sudah keluar bunga seperti ini, karena kita musim kemarau, maka kita efektifkan penyiraman. Ini saya lagi membuat video dan sambil melakukan penyiraman ini. Kita ulangi lagi, saya waktu itu khawatir bahwa ini hanya keluar daun dan booster ini gagal. Ternyata alhamdulillah begitu keluar daun pendukung, kemudian diikuti dengan keluarnya bunga. Dan kita ingatkan lagi bahwa begitu keluar bunga, sebelum mekar itu sebaiknya disemprot dengan insektisida. Yang kemarin saya gunakan, saya ulangi lagi dengan ini pengalaman yang sudah menggunakan deltametrin dan lain-lain. Ternyata yang paling sesuai untuk saya dan untuk teman-teman juga yang belum mencoba adalah menggunakan metonil 40%. Ini alhamdulillah, puji Tuhan ini keluar banyak. Jadi walaupun itu daun muda, kalau kita zoom itu juga diikuti dengan bunga. Ini. Jadi ada teman yang bicara bahwa booster itu tangan-tanganan. Dalam arti dalam satu pohon dosisnya berbeda, caranya berbeda, seperti orang memasak. Ternyata setelah kita amati memang ada benar. Jadi harus ditempa, harus banyak melakukan booster sehingga kita tahu tanaman yang pas, posisi daun yang pas yang akan kita booster, terus unsur hara atau pupuk yang kita berikan seperti apa dan lain-lain. Dan yang nggak boleh dilakukan pada saat pembosteran atau setelah pembosteran itu seperti apa. Jadi masing-masing petani membutuhkan memiliki cara tersendiri. Jadi terutama di konten-konten YouTube, satu petani itu berbeda dengan petani yang lainnya. Ini contohnya. Waktu itu kita booster 4 pohon. 1, 2, 3, 4. Ini sudah keluar semua bunganya yang 3. Dan ini saya kemarin khawatir ini belum keluar bunganya. Dan ternyata kalau kita amati, ternyata ini ada calon-calon bunga yang mau keluar. Nah ini. Tapi dia lambat sekali. Nah dari sini mungkin ada faktor unsur hara. Ada orang bilang CN rasio yang memang belum memenuhi syarat untuk dia mengeluarkan bunga. Ini. Jadi kalau yang pohon ini memang keluar bunga dahulu. Ini. Nah, baru diikuti dengan pohon yang lain walaupun boosternya sama. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini mari kita bertukar pikiran. Silakan berkomentar untuk memperkaya pengalaman, pengetahuan kita soal pembosteran khususnya untuk kelengkeng New Crystal. Oke, yang telah subscribe saya mengucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya senang sekali
seandainya teman-teman bisa subscribe untuk mendukung konten ini, terutama untuk berbagi kebaikan. Terima kasih. Gria Kebun, Agustus 2023.